Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amran Firmansyah. Saya dari kelas MN19C, Program Studi Manajemen Universitas Nusa Putra Sukabumi. Adapun saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen yang diampu oleh Dr. Gustian Juanda. Adapun tugas yang diberikan adalah mengenai materi pengambilan keputusan taktis dan terapkan pada UMKM yang Anda pilih. Di sini saya menerapkan pada UMKM Tunas Jaya Plastik. Pada slide pertama yaitu mengenai UMKM Tunas Jaya Produk atau backgroundnya. Perusahaan ini melakukan proses atas komponen berbahan dasar biji plastik dan sudah eksis selama 18 tahun. Perusahaan ini dalam melakukan proses produksinya, dia menyewa lokasi selama 5 tahun. Dan ketika setelah beroperasi 2 tahun mengalami kenaikan permintaan. Kenaikan permintaan tersebut ingin diantisipasi dengan cara meningkatkan produksi dan juga meningkatkan tempat penyimpanan barang yang sudah diproduksi. Ada dua alternatif yang paling cocok bagi perusahaan. Yang pertama yaitu menyewa gedung yang baru untuk dijadikan gudang ketika produksinya ditingkatkan. Yang kedua yaitu tidak perlu menyewa gedung yang baru, tapi cukup meng-outsource, membeli produk beberapa komponen saja yang bisa disediakan oleh pihak ketiga. Jadi perusahaan hanya memproduksi komponen yang tidak disediakan oleh pihak ketiga. Pada slide selanjutnya yaitu pada slide ini ada step-step untuk pengambilan keputusan taktis. Step pertama yaitu mendefinisikan masalah, yaitu masalahnya perusahaan ingin meningkatkan kapasitas produksi dan penyimpanan barang hasil produksi. Ada 5 alternatif, yaitu 1. Membangun gedung yang baru, 2. Menyewa gedung yang lebih besar dan menyewakan gedung fasilitas yang dimiliki oleh pihak yang lain. Yang ketiga, menyewa fasilitas tambahan. Yang keempat, menyewa gedung tambahan. Dan yang kelima yaitu membeli beberapa konsumen dari pihak ketiga, yaitu biji plastik, sehingga perusahaan tidak membutuhkan tempat atau fasilitas tambahan. Pada slide selanjutnya yaitu ada dua yang paling cocok bagi perusahaan, yaitu alternatif keempat dan alternatif kelima. Pada slide selanjutnya yaitu alternatif keempat, yaitu menyewa gedung untuk dijadikan gudang saja. Untuk menyewa gedung dan dijadikan gudang saja, ia akan menimbulkan biaya. Pertama yaitu sewa gedung. Untuk gedung yang baru yaitu sekitar 3 juta rupiah, dan untuk variable cost-nya yaitu direct material, direct labor, dan listrik sekitar 5 juta rupiah. Jadi total semua kalau dipilih alternatif keempat yaitu 8 juta rupiah. Adapun alternatif yang kelima, jika dipilih, perusahaan tidak perlu menyewa gedung yang baru untuk dijadikan gudang. Tidak perlu keluar uang 8 juta. Perusahaan cukup keluar uang 6 juta rupiah, dan uang 6 juta ini digunakan untuk membeli komponen dan beberapa komponen saja yang bisa diproduksi oleh pihak ketiga. Dan di sini ada selisih uang sekitar 2 juta rupiah. Selanjutnya, step keempat yaitu menghitung biaya relevan. Jadi alternatif keempat dan alternatif kelima, maka ada perbedaan sebesar 2 juta rupiah. Maka diambil step kelima, yaitu menilai kualitatif faktor. Pertama yaitu dari kualitas eksternal supplier. Yang kedua yaitu reliabilitas dari eksternal supplier. Yang ketiga yaitu apakah harganya akan naik atau turun. Dan yang keempat yaitu bagaimana pihak ketiga memperlakukan para pekerja dan pandangan komunitas terhadap pihak ketiga tersebut. Dan selanjutnya dilakukan outweighing cost, yaitu perusahaan ketika menimbang antara alternatif keempat dan kelima, perusahaan menemukan kualitatif faktor itu lebih penting sehingga mengalahkan biaya. Sehingga meskipun alternatif kelima lebih murah 6 juta rupiah saja, lebih murah 2 juta rupiah dibandingkan alternatif keempat, tapi mungkin dikhawatirkan kedepannya akan terjadi masalah baik di sisi kualitas supplier, kualitas barang supplier, maupun reliabilitas kelangsungan usaha, keberlangsungan produksi suplai dari pihak ketiga. Maka perusahaan memilih untuk alternatif keempat,
yaitu menyewa fasilitas yang baru untuk dijadikan gudang saja, sehingga fasilitas yang lama bisa difokuskan seluruhnya untuk kegiatan produksi saja. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kurang dan salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.